Di Dusun Klagen, Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, sebuah prasasti dibuat Raja Airlangga pada 1037 Masehi. Prasasti itu bernama Prasasti Kamlagian. Prasasti ini bercerita langkah yang dilakukan oleh Raja Airlangga dengan warga dalam mengatasi banjir. Bencana ini adalah bencana tahunan akibat luapan Sungai Brantas di barat Prasasti Kamlagian. Adapun sebabnya karena Sungai Brantas yang panjangnya 320 km itu kalau banjir seringkali menjebol tanggul Waringin Sapta dan melanda di daerah-daerah sekitar Sungai Brantas. Waringin Sapta saat ini berdasarkan tubuh ini ada di Bakalan Waringin Pitu di Kecamatan Balongbendo. Air dari banjir dari Sungai Brantas itu mengalir ke tempat yang lebih rendah, yaitu ke timur, masuk ke Sungai Balongbendo. Namun, ketika Sungai Balongbendo tidak mampu lagi menampung debit air dari Brantas, banjir meluap menggenangi tempat yang lebih rendah ke timur sungai, masuk di area Krian dan Wonoayu, Kamlagian. Menurut prasasti Kamlagian, banjir itu telah merusak di 10 desa di sekitarnya. Selain itu juga merusak fasilitas umum berupa biara atau kuti, rumah penginapan, tempat suci arwah nenek moyang, tempat orang bertapa, dan makam keramat Isyana Bawana yang bernama Surapura. Banjir waktu itu mengurangi pajak penghasilan bagi kerajaan. Karena banjir menghancurkan pertanian Kamlagian. Sementara sektor pertanian Kamlagian adalah penyumbang pajak terbesar daerah itu tiap tahunnya. Bukti ini ada di Prasasti Kamlagian, karena Anugrasima lebih mengepras pajak dari hasil bumi daripada perdagangan yang ada di Kamlagian. Selain merusak pertanian, banjir juga mengganggu dari alur perdagangan yang ada di sektor pasar maupun di jalur perdagangannya. Kondisi perdagangan yang menggunakan aliran Sungai Brantas sebagai media perjalanan itu mengalami sebuah kesulitan untuk sampai pada pelabuhan-pelabuhan. Karena rute para pedagang dihancurkan oleh bencana banjir yang selalu muncul setiap tahunnya dan kegiatan di Bandar Dagang Ujung Galuh menjadi merosot. Untuk mengatasi banjir ini ada 3 upaya yang dilakukan oleh warga dan kerajaan Kahuripan pada waktu itu. Yang pertama adalah pembangunan kolam besar penampungan air yang dalam bahasa Jawa disebut balong. Yang kedua adalah perbaikan tanggul di Waringin Sapta, dan yang ketiga adalah pembuatan sudet atau kanal. Kita bahas satu-satu. Pembangunan kolam besar penampungan air. Sebenarnya warga sudah mencoba mengatasi itu. Bahkan menurut Prasasti Kamlagian, warga setempat di kawasan itu pernah mengendalikan banjir dengan membuat bendungan atau tanggul-tanggul yang berbentuk tambak-tambak dan kolam besar yang dinamakan balong. Tapi masih saja terjadi banjir jika debit air Bengawan begitu tinggi. Disebutkan bahwa tan pisan pindua tinambak parasamnya, datan kamnan juga paramnya. Yang artinya tidak hanya sekali 2 kali para pejabat desa setingkat tani itu melakukan perbaikan. Untuk memudahkan gambarannya itu begini. Banjir dari Sungai Brantas awalnya diatasi dengan pembangunan banyak kolam atau tambak hingga di wilayah Wonoayu sekarang. Air banjir Sungai Brantas dialirkan ke kolam-kolam itu, ke balong-balong itu. Air ditampung di sana. Memang cara ini awalnya berhasil. Namun ketika air ini debitnya semakin besar, balong-balong tadi tidak bisa menampung, maka air meluberlah hingga membanjiri sawah-sawah, kebun-kebun warga Wonoayu dan Krian. Upaya penanggulangan itu ada di wilayah sekitar sungai. Kolam besar ini tergambar dari nama desa yaitu Balongbendo. Sebenarnya secara toponimi di utara Balongbendo dan Kamlagian terdapat juga nama desa-desa yang identik dengan nama penampungan air. Tanggul, Tambak Gemerakan, dan Sedengan Mijen. Ini saya bicara saat itu ya, lebih dari 900 tahun yang lalu, yang tentunya sudah tidak sama dengan kondisi saat ini. Kolam-kolam itu ternyata tidak berhasil optimal, banjir masih meluber. Karena masih saja terjadi banjir, warga kemudian menghadap Raja Airlangga dan mengadukan permasalahannya. Ini terjadi di 8 hari setelah kemenangan Airlangga atas Raja Wijayawarma di Wengker pada tahun 1035 Masehi. Saat itu memang ada sebuah pasowanan besar yang dengan dihadap oleh semua raja bawahannya. Dalam pertemuan ini dibahas masalah yang ada di Kamlagian. Setelah pertemuan itu, raja memanggil seluruh lapisan masyarakat untuk bergotong royong memperbaiki tanggul di Waringin Sapta yang lokasinya lebih ke hulu lagi, yaitu ke arah barat dari Kamlagian.
Peserta kerja bakti ini berasal dari desa-desa atau wanua-wanua atau tani-tani di seluruh wilayah Kerajaan Kahuripan. Bahkan para pendeta mendampingi renovasi dari bendungan atau dauhan itu. Ini berdasarkan dari isi cuplikan prasasti, yaitu karena itu Sri Maharaja segera memanggil semua penduduk desa dari banyak tempat yang tersebar di wilayah Sri Maharaja untuk bergotong royong membendung. Juga para pendeta. Berhasillah bendungan itu dibangun oleh Sri Maharaja. Renovasi berjalan dengan baik. Bendungan sudah berdiri kokoh. Namun upaya ini juga belum berhasil karena banjir masih terjadi di sekitar hilir. Upaya selanjutnya memang dibuat sudetan atau kanal ke arah utara yang menghubungkan Kali Balung Bendo dengan Kali Milirip. Aliran air dipecah menjadi 3, semuanya dialirkan ke utara. Air banjir dari Sungai Brantas yang masuk ke Desa Balung Bendo dibuatkan sudetan atau terusan atau kanal ke Sungai Melirip. Dengan mengalihkan aliran air dari Kali Balung Bendo ke sungai yang lebih besar, yaitu Kali Melirip, luapan air dengan cepat terbuang dan tidak membanjiri wilayah hilir di Kamalagian. Cara ini berhasil mengamankan daerah Kamalagian dari banjir, seperti yang diberitakan oleh prasasti Kamalagian, yang artinya sangat kokohlah bendungan itu telah tertutup aliran air dari sungai tersebut, terbagi 3 alirannya ke arah utara. Semuanya bergembira, berperahulah menuju hulu, mengambil barang dagangan ke ujung Galuh. Datang pula para nahkoda, kapal-kapal dagang dari pulau-pulau sekitar. Bebasnya banjir menjamin lagi perputaran roda ekonomi. Pertanian menjadi baik, sawah dan kebun bisa dikerjakan. Perdagangan lebih lancar. Sehingga mereka bisa berperahu ke hulu untuk berdagang dan membeli barang di ujung Galuh. Bandar dagang ini ada di lokasi pecahnya aliran Sungai Brantas di Canggu. Sebagai penutup, Airlangga dalam prasasti ini juga menganugerahkan status sima pada desa Kamalagian dengan mengurangi pajak agar sebagian dana desa digunakan untuk merawat bendungan Beringin Sapta itu. Nah, pajak-pajak ini harus dibayar pada tiap bulan September dan Oktober pada tiap-tiap tahun. Ukurannya adalah emas. Besarannya adalah 17 warna emas, 14 masa, 4 kupang, 4 catak. Jumlah ini oleh satu sima dikurangi menjadi 10 swarna emas, dan untuk keperluan merawat bendungan dibutuhkan 2 swarna emas. Dan kalau kita konversikan dengan nilai sekarang, merawat bendungan itu dibutuhkan sekitar 80 juta setiap tahunnya. Sedangkan pajak yang harus dibayarkan sebelum dikurangi oleh satu sima, sebenarnya 17 warna emas, 4 masa dan 4 kupang itu kira-kira sekitar 700 juta tiap tahunnya untuk membayar pajak ke Kahuripan. Dan setelah dikurangi menjadi sekitar 300 juta, 400 juta kalau kita konversikan dengan nilai sekarang.